Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Irfanandikananda, NIM 2011101107, absen 7. Dan rekan saya, Gede Erik Wahyu Suyase dengan NIM 2011111008. Nah, di kelompok kami ini akan membahas mengenai kematian menurut Lontar Dadwa Loka Kerti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Lontar Dadwa Loka. Lontar Dadwa Loka Kerti adalah dasar hukum dan dasar pemikiran bagi umat Hindu untuk menjadi landasan upacara ngaben sebagai pengembalian unsur yang melekat dalam badan kasar dan badan halus dari roh yang bersangkutan. Yan wong mati mapedem ring pertiwi salawasnya tan kanenan widi widane biakte matemahan roge ning buane haru gering merane rigrat atemahan gadoad. Artinya, kalau orang mati ditanam pada tanah selamanya, tidak diupacarakan diaben, sesungguhnya akan menjadi penyakit bumi. Kacau sakit merana di dunia, menjadi gad-gad tubuhnya. Dadwa Loka Kerti Lam 5A. Ada juga bagian lontar yang bersabda sebagai berikut. Kunang ikang sawe yantan inu pakare atmanya manadi neraka menguing tegal penangsaran. Mengebekui waduri ragas ketik senan panesning surya. Menangis angisa-isa sumambe anak putunya. Sang kari maurip lingye doh anakku bapa tan ane mantra belas tering kawitan mawah kita juga mawisese anggen dan abecik-becik tan eling ring rame rene kawitan web tirte pangentas jah tasmat kita setanaku wastu kita amanggeh alpayuse mangkan temah ning atme papering sentane. Lontar Dadwa Loka Kerti Lam 11, yang artinya adapun sawe yang tidak diaben atmanya akan berada di neraka pada tegal atau tanah yang panas yang sepenuh dengan pohon maduri reges terbakar oleh sengatan matahari. Menangis tersedu-sedu memanggil keturunannya, anak cucunya yang masih hidup, dengan berkata sebagai berikut. Oh anak-anak keturunanku, tidak sedikit pun rasa belas kasihanmu kepada leluhurmu memberikan bubur dan air seteguk. Saya dulu punya harta atau warisan, tidak ada yang saya bawa. Kamu juga yang menikmati, pakai baik-baik. Namun, jika tidak ingat pada orang tua atau leluhurmu, air tirta pengentas pemastuku, semoga kau umur pendek. Demikianlah kutukan kepada keturunannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gede Wahyu Suyase. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam.
Om Anubradah Kratau Yantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah, di hari yang baik ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Gede Irfan Andikananda. Perkenalkan, saya Gede Erik Wahyusyase, NIM 2011110008, nomor absen 8. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tugas tatwa. Baiklah, saya akan lanjutkan. Setelah yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Irfan, saya mulai dari yang namanya Ayuwerdi Mantra. Baiklah, mantranya sebagai berikut. Om Ayuwerdi Asewerdi Werdi Pratnyan Sukasriyam Dharma Santana Wardiasca Santuti Sabda Wridaya Om Kesama Sampurna Ya Namah Swaha. Inggih, mantranya seperti yang tadi saya ucapkan. Jadi mantra tersebut berarti semoga orang baik selalu abadi sentosa, semoga orang berpengetahuan selalu abadi sentosa, dan selalu aman damai sentosa selamanya. Seperti ini, nggih. Jadi mantra ini dikutip juga dalam lontar yang dimana loke prakerti seperti ini, nggih. Jadi saya akan bacakan. Secara garis besar ngaben adalah untuk memproses kembalinya Panca Mahabhuta di alam besar ini dan mendampingi Atma atau roh ke alam Pitara dengan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi itu. Dengan memutuskan kecintaan Atma, roh dengan dunianya, ia bakal bisa kembali kepada alamnya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini rekan-rekan mengetahui kenapa sang roh setelah ngaben itu harus benar-benar dilepas ikatannya dengan duniawi, supaya mohon maaf mungkin beliau mempunyai dendam, mempunyai kesedihan kepada keluarga yang ditinggal sehingga beliau tidak bisa cepat ke alam sunia atau pitara. Jadi kita kenal di upacara ngaben ada yang namanya upacara pegatsot, yang dimana upacara pegatsot ini dipercaya bisa memutus hubungan atau jenana pikiran sang Atma kepada parti sentananya di dunia. Jadi beliau sudah tidak berpikir sedih lagi. Dan upacara pegatsot ini dibahas dalam lontar yatnya prakerti. Seperti ini, nggih teman-teman, nggih rekan-rekan, nggih. Jadi mungkin karena yang saya bahas sekarang bukan lontar yatnya prakerti, jadi mungkin teman-teman bisa melihat yatnya lontar yatnya prakerti, yang dimana di lontar itu bisa ada menyebutkan pancayatnya. Ini termasuk menurut saya dari Pitra yatnya, karena ngaben itu adalah upacara kita untuk leluhur. Baik, saya akan lanjut. Cepat bisa kembali terhadap asalnya, yaitu Panca Mahabhuta. Di alam ini Atma bisa selamat berangkat ke alam Pitara. Ada buku yang berjudul 108 Mutiara Weda, terbitan tahun 2001. Cocoknya di halaman 107 ada tersurat yang dikutip dari Yajurveda 40:15. Dalam buku itu disebutkan bahwa, wahai manusia, badanmu yang dibangun oleh Panca Mahabhuta akhirnya menjadi abu dan atmanya bakal mendapat moksa. Oleh sebab itu, ingatlah nama Tuhan, yaitu Aum, Ang, Ong, Mang, Om. Ingatlah nama Tuhan dan ingatlah langkah-langkahmu, yaitu karmamu, karena di sini karma hanya karma kita lah yang menjadi bekal sujati kepada saat kita menghadap Tuhan nanti. Seperti ini, nggih rekan-rekan, nggih. Jadi dalam kitab Suci Weda Samhita, dalam faktor ini kitab Yajurveda ada tersurat bahwa setiap orang Hindu meninggal mayatnya wajib dibangun menjadi abu supaya atmanya mencapai moksa.
Tapi apakah dengan upacara ngaben langsung bisa mencapai moksa? Nah, di sini ada kutipan. Apabila menurut kami semacamnya itu belum tentu. Nah, jadi saya mengambil sumber dari Mutiara Weda. Mohon maaf, ini bukunya, oke, rekan-rekan. Mutiara Weda, 108 Mutiara Weda. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa karma yang sejatinya menemani kita untuk mencapai surga atau moksa. Misalkan karma kita belum cukup baik untuk mencapai moksa, maka kita akan berada di surga. Jika setelah kita menikmati surga loka, jika saatnya ingin diadili kembali, maka kita reinkarnasi sesuai Pancesrada, yaitu percaya dengan Brahman, karma pala, punarbawa, Brahman, Atman, karma pala, punarbawa, moksa. Seperti itu. Jadi punarbawa ini kita percaya bahwa Atma yang belum moksa maka akan reinkarnasi kembali atau numadi istilahnya seperti ini. Jadi saya akan lanjut. Bisa dilihat pada kutipan dari Yajurveda di atas pada kalimat terbaru, ingatlah lakuanmu atau karmamu. Pastinya ketika kami telah meninggal, kami bakal mempertanggungjawabkan karma kami semasa nasib atau semasa hidup. Apakah layak atas tidaknya untuk mencapai surga atau moksa. Nah, jadi di lontar yang saya bahas pada saat ini mencangkup tentang apa yang namanya hukum karma seperti ini. Jadi apakah orang yang memang benar-benar sudah diaben, walaupun karmanya dulu buruk, apakah sudah pasti dapat moksa? Dari kutipan Mutiara Weda tadi dijawab tidak, karena moksa atau tidaknya seorang roh atau atma adalah dari karmanya seperti ini. Jadi jika karmanya buruk, maka tidak berhasil mencapai moksa. Mungkin mungkin ke neraka loka terlebih dahulu, baru bisa mencapai surga. Dan saat di surga mungkin akan diadili, direinkarnasi kembali menjadi manusia. Mungkin manusia yang sama sempurnanya, atau mungkin lebih dari kekayaan seperti ini, lebih bekal seperti ini, sehingga dia menjadi orang kaya. Apakah mau berbuat karma baik seperti ini? Kalau dia sudah dikasih rezeki, dia sudah dikasih kekayaan oleh ide yang maha kuasa, tetapi karmanya saat numadi itu, saat bereinkarnasi itu tetap buruk, ya maka kembali lagi seperti proses karma di neraka loka kembali. Mungkin sudah ditebus mendapat surga, setelah mendapat surga akan turun kembali, dan begitu seterusnya, dan tidak moksa seperti itu. Jadi tujuan umat Hindu kan ada yang kita dengar namanya Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu sudah tidak terpikirkan, menyatu manunggal ring Sangyang Acintya. Sangyang Acintya itu ide Sangyang Widi yang tidak terpikirkan seperti itu, rekan-rekan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan yang dimana ini saya buat dengan rekan saya Gede Irfan Andikananda. Menurut kami, kesimpulan dari kematian menurut Lontar Tatwa Lokakerti adalah di sini membahas tentang bagaimana jasad orang yang sudah meninggal atau mati menurut agama, yaitu badan kasar yang sudah ditinggalkan oleh badan halus atau atma. Maka akan disebut meninggal secara dunia, dan jasadnya yang tidak diaben, maka atmanya akan kepanasan dan tersiksa karena jasadnya belum kembali ke Panca Mahabhuta. Jadi di sini saya tegaskan kembali, mungkin yang punya leluhur seperti itu, kita punya rezeki lebih, tapi leluhur kita ada yang masih ditanam di dalam ibu pertiwi, belum makin sandi geni atau sampai mengaben seperti ini, ngiring semeton ditiang iraga jengah. Ini juga termasuk fitrayatnya, kita punya rezeki, mari abenkanlah leluhur kita. Maka saat kita nanti meninggal, karma itu akan berputar seperti itu, maka kitalah yang akan diaben oleh sanak cucu kita seperti ini, semeton nggih. Jadi saya akan lanjutkan, dan yang akan mengabenkan jasad dari roh tersebut adalah keturunannya, yang dimana hal ini sebagai wujud bakti dari sang keturunan untuk membalas budi dari orang tuanya atau leluhurnya. Bertujuan juga untuk mendapat melakukan yatnya kepada orang tua dan leluhurnya yang mengadakan mengadakan di sini dalam artian melahirkan, merawat kita sejak kecil, memelihara umat manusia dengan niatnya dalam hidup dan kehidupan ini.
Karena kami juga percaya. Nah, ini kami dalam istilah pendapat kami berdua. Karena kami percaya sumber Bisama Kawitan, sumber yang berasal dari Bisama Kawitan, karena saya mempunyai Bisama Kawitan yang berbunyi, barang siapa keturunanku yang ingat kepadaku, maka dia akan sejahtera, panjang umurnya, dan tidak kekurangan sedikit pun. Kutipan ini berasal dari buku Bisama Kawitan, Mahagotra Pasak Sanak Saptrasi. Ini menyatakan leluhur akan senang jika keturunannya ingat dan akan melimpahkan anugerahnya dan menyampaikan doa-doa kita kepada Ida Sang Yang Widiwasa melalui alamnya juga. Jadi kita percaya leluhur kita ini berada di alam yang lebih tinggi dari kita seperti ini. Mungkin seperti ini konsepnya ya. Ada alam Buddha, alam manusia, alam leluhur, alam dewa, alam acinti atau Ida Sang Yang Widiwasa. Jadi anggap kita berada di alam manusia niki. Nggih. Jadi alam Buddha kala strategis strategis. Jadi kita bisa dipengaruhi sifat Buddha karena alam Buddha kala adalah di bawah kita dimensinya nike berdekatan maksudnya. Jadi alam Pitara. Jadi barang siapa orang yang sering tangkil ke pura sampai mungkin ke Jawa, ke Lombok dan sebagainya, tetapi melupakan kawitan atau kemulan yang ada di rumah seperti ini maka doa-doanya tidak akan disampaikan ke dimensi yang lebih tinggi atau alam dewa, alam Tuhan. Karena leluhurlah yang sesungguhnya memegang doa kita terlebih dahulu yang disampaikan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Nggih. Jadi kesimpulan yang saya buat juga bahwa di lontar prakerti niki jadi mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan dan ibu dosen sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf tadi karena HP saya mungkin memorinya penuh sehingga mati otomatis karena halangan tersebut, maka saya akan ulang menyebut kesimpulan seperti ini. Baik, di sini saya memiliki kesimpulan yang dimana dari lontar yang kami bahas, Di sini kesimpulannya bahwa lontar yang kita bahas ini adalah lontar loka prakerti, yang dimana loka itu adalah alam. Seperti kematian menurut lontar loka prakerti. Jadi alam kematian. Bagaimana sih alam kematian? Yang seperti kami bahas tadi yaitu yang pertama wujud bakti. Yang pertama di alam kita niki wujud bakti kita kepada sang leluhur atau sang pitara melalui dengan cara mengabenkannya. Nah, tetapi setelah kita mengabenkannya, setelah upacara ngaben, kita melaksanakan pegatsot, mungkin dilanjutkan dengan membersih prasiste sehingga selesailah upacara ngaben itu atau sebelnya selesai. Nah, di sini belum selesai perjalanan dari leluhur kita, yaitu di mana tadi dibahas dalam materi dan menggunakan sumber Mutiara Weda bahwa leluhur kita setelah kita abenkan itu hanya bisa terlebur dalam artian menyatu dengan pertiwi apa TJ Bayu Akase seperti ini. Masalah beliau saat kesana nanti diadili oleh Ida Sang Yang Widiwasa atau kita kenal manifestasinya sebagai Sang Yama Dipati atau Dewa Kematian Sang Yama Sugrepa Kulun. Nah, beliau di sana akan diadili sesuai karmanya seperti ini. Jadi jadi kesimpulan setelah diabenkan oleh sanak cucu, maka sang atma akan diadili sesuai dengan karmanya seperti ini. Ide dane sarang sami rekan-rekan titiange. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak berkenan, mungkin wenten kesalahan yang tadi saat tiang presentasi atau mungkin tiang banyak sumber yang belum tiang cantumkan seperti itu. Tiang mohon maaf sebesar-besarnya karena presentasi kami juga belum sempurna. Suksema idanani sarang sami. Mohon maaf kembali saya sampaikan dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.